budaya positif. Salah satu untuk kita hadiahkan kepada pucuk pimpinan umat Islam sedunia yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Yang terhormat saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah yang hadir pada hari ini sehingga saya juga bersemangat untuk diseminasi hari ini. Jadi mohon bimbingannya nanti untuk kedepannya Bapak Ibu. Dan selanjutnya Bapak Ibu majelis guru terima kasih telah hadir dan juga Bapak Ibu majelis guru yang baru saja bergabung ke SMK Pandangan. Ya, yang berjiwa-jiwa muda. Semoga nanti ini menjadi bekal sebagai seorang guru menghadapi Gen Z. Nah, Gen Z ini sangat sulit sekali. Tantangan terbesar saya sudah menjadi guru 10 tahun. Inilah tahun tersulit menghadapi siswa Gen Z. Jadi materi kami tentang budaya positif. Nah, budaya positif ini Bapak Ibu, intinya adalah bagaimana warga sekolah ini menerapkan budaya-budaya yang positif, ya, mengemukakan budaya-budaya positif. Dan yang terpenting adalah bagaimana guru memunculkan motivasi intrinsik, motivasi yang benar-benar berada dalam diri anak tersebut, Bapak Ibu. Nanti kita kalau Bapak tadi fokusnya kepada segitiga institusi, saya nanti fokus kepada poin yang lain. Nah, yang pertama adalah saya bertanya dulu sama Bapak Ibu. Yang poin 1, hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Menurut Bapak Ibu setuju atau tidak? Setuju Bu? Kenapa alasannya boleh Bu? Silakan. Boleh di tidak boleh tidak. Boleh. Kita boleh Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada dari saya. Kenapa saya dalam proses hukuman ini mendapatkan disiplin anak? Karena memang ini kan berdasarkan pengalaman. Itu kan sudah lama ya, jadul. Tapi memang itu berhasil. Ya, karena ketika siswa itu kita diberikan sanksi, misalnya contoh, kalian terlambat ke kalian berturut-turut, mungkin kalian akan disuruh bersihkan WC, misal, kan? Jadi mungkin anak kita kan setelah 1 kali terlambat, 2 kali mereka akan berpikir, ini 2 kali apa lagi yang ketiga kali maka mereka akan mau bersih-bersih. Itu makanya saya masuk itu yang tidak lewat cuman sekarang kan hal-hal yang berbau itu mau ditiadakan sampai kapan bisa nggak kita memberikan apa namanya mendisiplinkan siswa atau sekarang belum berhasil ya itu betul ya. Kalau menurut saya kalau dulu itu efektif cuman karena dilarang itu solusi supaya tidak hukuman tidak dipakai tapi berhasil dalam mendisiplinkan seperti itu. Oke, terima kasih Bu Meda. Tapi Bapak Ibu yang lainnya yang mudah-mudahan sudah bersosialisasi dengan anak-anak kita kan. Bagaimana kira-kira hukuman itu kan sering itu anak itu pasti setiap kali ada terlambat. Kira-kira orangnya itu juga akan berganti setiap hari. Mungkin Bapak Ibu yang baru boleh silakan. Kita terbuka sini, terbuka di sini ada yang mau menyampaikan ini bisa juga nanti menyampaikan komentarnya terhadap siswa kita. Mumpung ada ibu bapak siswa kita nanti, jadi bisa menjadi masukan. Ada nanti yang tidak Bapak Ibu? Ada yang ingin menyampaikan? Kalau tidak kita lanjut saja ya. Yang pertama tadi kata Bu Umay zaman dulu ya Bu, itu efektif anak kita diberikan hukuman. Lalu yang kedua pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan kedisiplinan siswa. Menurut Bapak Ibu gimana? Suruh membersihkan halaman atau mungkin suruh menjadi menghafal ayat gitu. Efektif tidak mendisiplinkan siswa? Dan yang ketiga adalah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Itu apakah sudah diberikan penghargaan sebelum Bapak Ibu? Apakah efektif? Efektif ya Bu? Nah, efektif yang tiga ya Bu? Pernah memberikan penghargaan sebelumnya? Bentuk apa Bu? Boleh dijelaskan? Halo? Kalau untuk yang memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Dan saya sudah menyampaikan beberapa
Jadi apa penghargaan yang saya berikan kepada siswa yaitu ketika mereka selesai hadir selama 1 semester, saya bisa memberikan semacam bonus untuk mereka anak-anak yang 100% hadir. Jadi ada yang ada 100% itu ada 120 orang. Kebetulan saya mungkin memberi mereka semacam apa ya, rewardnya adalah uang. Iya, uang. Mungkin kan kalau kamu banyak ini lama-lama saya keluar gitu kan kalau mereka kan. Jadi beberapa tahun saya merasakan seperti itu. Atau mungkin kadang-kadang saya rekan. Itu yang saya berikan kami semacam uang ya. Oke, jadi terima kasih. Ya, terima kasih Bu telah memberikan pengalamannya. Nanti akan menjawab nanti Bu 3 pertanyaan pemantik ini dari penjelasan nanti. Ya Bu, oke berikan wakil dan silakan. Oh, kalau makan itu nanti Bapak. Iya. Oke. Kenyataan. Saya mau tahun dua kejadian di sekolah di dunia mungkin kepada narasumber atau ibu yang memberikan pernyataan kalau reward itu merupakan tindakan yang efektif menurut saya dan karena akan menjadi sebuah atribusi ketika mengerjakan sesuatu mereka akan mendapatkan imbalan. Nah, itu salah satu hasil yang akan kita dapat. Kemudian akan tidak munculnya sebuah sikap tulus atau ikhlas dari peserta didik. Itu salah satu kenapa saya tidak setuju dengan buku setelah saya. Kita Bu Eka sekaligus jawab. Ya, nanti dari jawaban ini akan terjawab. Sekaligus membantu saya menjawab. Nah, Bapak Ibu, ada beberapa ilusi yang terkadang kita tidak tahu, tidak paham tentang ilusi itu kan sesuatu yang seakan-akan efektif, ternyata tidak efektif. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Terkadang saya pun sebelumnya ingin bagaimana anak tersebut sesuai dengan pemikiran saya. Mungkin Bapak Ibu ingin anak tersebut hadir setiap hari. Mungkin Bapak Ibu ingin anak tersebut mengerjakan tugas dari Bapak Ibu. Ternyata itu ilusi Bapak Ibu. Ya, jadi yang mengontrol diri siswa itu sebenarnya diri dia sendiri. Makanya tadi saya katakan budaya positif itu adalah memunculkan motivasi yang ada dalam diri siswa Bapak Ibu. Ya, yang kedua adalah ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat mengubahkan karakter. Ketika kita menyalahkan siswa kita, Bapak mengambil bahwa dan ibu mencari ibu, nanti ibu sebagai wali kelas kan kebetulan saya wali kelas 10 TPKN Bapak Ibu yang alhamdulillah anaknya beraneka ragam dan sebagainya. Ya, saya misalnya kalau saya menyalahkan siswa itu tidak akan menguatkan karakter, malah mati karakter Bapak Ibu. Ya, Bapak mengambil bahwa ada ibu gitu. Beko awal kalau lewat enggak lah. Ya, yang kedua adalah ilusi bahwa semua perbuatan positif efektif dan bermanfaat, dan yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi pikiran kita karena dewasa, kita sudah memiliki hak, tapi kita punya hak untuk memaksa siswa. Ya, jadi itu adalah ilusi. Yang selanjutnya ini tentang motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah Bapak Ibu, kita tahu ada 3 motivasi, termasuk kita sebagai guru, siswa juga. Motivasi yang pertama adalah motivasi kita mengikuti aturan sesuatu aturan. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Pernah nggak Bapak Ibu hadir karena takut nanti ditegur oleh kepala sekolah misalnya, atau
Eko, ibu aku di luar. Saya juga kepikiran sama Maida tuh seperti itu dulu, ya. Dan kalau ke sekolah, ibu terus aku izin bagi nilai terus. Ya, bagi nilai terus awak. Ibu aku ibu belanja makan Eko. Pikiran saya juga seperti itu. Ternyata memang benar meningkat motivasinya, tapi motivasinya secara eksternal. Kalau tidak Eko ada ujian di kelas atau Maida di kelas, ini tidak akan datang. Hanya kepada beberapa guru saja. Itu lagi yang bisa sekarang OPW. Dan ketika kalau tidak ada tawaran reward seperti itu lagi, dia juga tidak akan termotivasi untuk ke sekolah. Pernah saya lakukan itu ke anak dan dia datang dari lanjut, biswa agak 3 hari datang lagi. Biswa datang dong, ditanya, Bu, tiba-tiba ada lanjut dulu. Apalagi anak-anak kita beberapa di sini. Kebetulan ada beberapa yang mengaku bahwa memang butuh itu, tapi kita mendidikkannya kalau bisa motivasinya dari diri sendiri untuk menjadi sukses. Yang terakhir adalah dia datang karena dia menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila melakukannya. Nah, ini yang dikatakan yang saya katakan tadi motivasi internal atau intrinsik. Memang dia datang ke sekolah ingin menjadi seseorang ke depannya. Di SMK, harapannya ketika dia datang ke sekolah, tamat SMK nanti dia bisa bekerja. Kesuksesan SMK itu memang utamakannya langsung bekerja, bukan perguruan tinggi. Ya, makanya ada pendataan Bapak Ibu, tamat sekolah, usaha itu bekerja atau perguruan tinggi. Kalau banyak yang bekerja maka sukses SMK. Ya, nah itu motivasi, termasuk juga kita. Kita motivasi ke sekolahnya untuk apa? Apakah untuk karena takut dimarahi di kelas sekolah, atau kita berharap dapat imbalan, atau memang itu tanggung jawab kita sebagai seorang guru. Nah itu materi yang saya pelajari dari guru penggerak sebelumnya Bapak Ibu. Nah ini kata Hajar Bapak pendidikan kita, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Jadi kami diajari untuk bisa bertanggung jawab pada diri sendiri. Anak-anak kita pun harus bertanggung jawab pada dirinya sendiri Bapak Ibu. Selanjutnya, ini kita lanjut saja. Nah ini contoh tadi yang disampaikan oleh Pak Andi tadi, bagaimana Bu cara memberikan apresiasi Bu. Jadi kan tadi kita memberikan Bu dalam berupa jajan misalnya Bu, atau ujian misalnya Bu, tapi yang diajarkannya seperti ini cara melakukannya. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali gitu, pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi kita sampaikan ke siswa kita seperti itu, Ibu perhatian Pak Tanto, gimana tinggi rasa empati awak ya menolong kawan. Itu menurut mereka adalah apresiasi sekali tentang bangga dirinya. Jadi itu contoh apresiasi terhadap siswa kita dalam bentuk ucapan lisan yang menimbulkan rasa percaya diri pada dirinya. Ya lanjut Bapak Ibu. Nah ini ada beberapa tabel Bapak Ibu boleh menjawab ya. Kita membedakan hukuman dan konsekuensi. Ya, konsekuensi itu adalah sesuatu yang telah ditetapkan sebelumnya. Ketika dilanggar siswa maka hal tersebut dikeluarkan kembali, termasuk dalam peraturan sekolah. Kalau dilanggar maka peraturan itu akan diterapkan. Kalau hukuman hanya instan, tapi kan diberikan awal maksudnya, kalau beda kira-kira apa ya hukumannya? Berhasilnya taruh di foto gitu. Itu namanya hukuman yang terbesit di benak kita. Menurut Bapak Ibu mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman satu. Oke. Yang kedua, lari keliling lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman ya Bu. Selanjutnya boleh diminta untuk push up 15 kali. Hukuman. Ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Oke, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air meja dan tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah
dibuka waktu itu. Hukuman itu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali dengan terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman, oke, kita lihat hasilnya dulu. Padahalnya benar ya. Kalau yang lari mengelilingi lapangan itu karena pembelajaran PJOK, makanya termasuk dalam konsekuensi. Ya, karena pelajaran PJOK memang itu. Kalau PPKN itu disuruh lari hukuman aja ya. Ya, jadi itu bedanya antara hukuman dengan konsekuensi. Nanti ada temannya satu lagi namanya restitusi yang disampaikan Pak Andi tadi. Nah, ini hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi bedanya. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Hukuman itu membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Kalau konsekuensi jangka waktunya pendek karena memang sudah ada aturan sebelumnya. Karena itu benar-benar. Anak membenci kedisiplinan jadinya hasilnya nanti dan anak menghargai disiplin. Lalu hukuman bersifat paksaan. Kalau konsekuensi ada stimulus, ada tanggapan nanti. Ya. Lalu konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Lalu anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Jadi dia tak berhukuman, disembunyikannya kesalahannya. Gitu. Kalau yang konsekuensi anak belajar mematuhi peraturan, belajar bertanggung jawab. Nah, itu kira-kira perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Ini restitusi, ini saya singgung sedikit saja. Ini tadi sudah dijelaskan oleh tadi, kita skip saja. Nah, ini ciri-ciri restitusi. Yang pertama adalah, jadi Bapak Ibu, restitusi itu bagaimana siswa yang mencari solusi dari masalahnya. Ya, jadi bukan kita yang mencari solusi dari masalahnya. Mohon maaf Bapak Ibu, di kelas saya di seluruh PBKK itu ada siswa yang bermasalah itu memang dari keluarga, dari rumah. Jadi otomatis apakah bisa kita mencari solusi masalah rumah tangga seseorang? Tidak. Jadi anak tersebut kita pancing agar dia mencari solusi pada dirinya, karena yang mengalami itu adalah dirinya sendiri. Bagaimana cara memancingnya? Tadi pertanyaan-pertanyaan seperti Pak Andi tadi, menggunakan segitiga restitusi. Ya, nanti diakhiri mencari solusi. Yang kedua, restitusi itu adalah memperbaiki hubungan siswa tersebut. Sifatnya tawaran bukan paksaan. Solusinya itu tawaran kepada siswa, bukan berupa paksaan. Harus diikuti, bukan seperti itu. Yang selanjutnya adalah menuntut siswa untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang disampaikan Pak Andi tadi. Lalu restitusi adalah cara yang paling baik. Fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini keyakinan kelas tadi sudah disampaikan, dan saya juga sudah membuat keyakinan kelas di kelas, di seluruh kelas termasuk seluruh di kafe juga sudah dibuat. Jadi caranya Bapak Ibu, nanti kita melihat apa pentingnya, apa beda keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Kan nanti ada peraturan kelas, ada keyakinan kelas. Bapak Ibu. Jadi membuat keyakinan kelas itu saya berangkat dari aturan-aturan yang ingin diciptakan oleh siswa. Jadi memang siswa yang menciptakan aturan tersebut. Seperti saya menyuruh siswa ke depan, satu-satu siswa, nah tolong di dalam pembelajaran PKN aku yang bawa ini mau pelajaran. Boleh dari segi guru misalnya, saya ingin guru yang menyenangkan gitu. Atau saya ingin teman yang saling menghargai, tidak membuli. Karena di kelas itu nilai bulinya sangat tinggi. Ketika kawannya aktif, kami CPNA, coba di CPNA di bawah yang lain, gitu. Ya, aduh kecilnya jangan ya deh ya, yang tingginya natural gitu. Ya, jadi di semua awal maju kamu seorang-seorang manusia, memang dari diri dia sendiri. Lalu kita umumkan bahasa, aku kan kadang bahasanya masih bahasa sederhana. Kita umumkan menjadi sebuah nilai. Misalnya, kalau tidak mau diganggu saat belajar, gitu istilahnya. Apa kesepakatan kelas yang kita buat adalah saling menghargai. Jadi dari umum sifatnya Bapak Ibu, ketika dari umum banyak gunanya nanti saling menghargai.
Jadi mereka Bapak Ibu merasa adil. Aturan itu memang dari dia sendiri, dia yang menjalankan. Ketika dia nanti melanggar, maka dia akan malu. Ya, saya sudah cobakan itu Bapak Ibu. Memang tidak 100% efektif Bapak Ibu. Ya, tidak, memang tidak. Tapi ada angsurannya ke arah yang lebih baik. Kita tidak mungkin mengharapkan siswa kita 100% berubah 150 derajat, tidak akan terjadi. Tapi dia ada perubahan, ya. Lalu ini kayak kelas tadi yang saya singgung sedikit. Nah, yang itu peraturan kelas, lingkup yang lebih besar itu termasuk ke dalam keyakinan kelas Bapak Ibu. Nanti bisa kita koordinasi secara individual, nanti bisa saya bantu. Ini bedanya Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu mana yang keyakinan kelas, mana yang peraturan kelas? Ini ada kesepakatan kelas datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran dan tertib. Itu satu. Yang kedua, kami guru dan murid saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Menurut Bapak Ibu mana yang bagian keyakinan kelas? Yang bagian mana Bu? Ya benar Bu, yang bagian situ. Karena sifatnya lebih umum ya Bu, umum ya. Umum, jadi bagian umum bisa diterapkan dalam kegiatan manapun. Kalau saling menyayangi kan cakupannya itu kan lebih besar. Kalau menyayangi dalam kegiatan apa? Dalam pembelajaran antara guru dan siswa nantinya gitu. Jadi kesepakatan kelas itu lebih umum. Lanjut. Ini bentuk peraturan kelasnya selalu memberikan buku pada tempatnya. Nilai apa yang kita ajarkan kepada siswa kita? Bapak Bu, disiplin bisa, lalu ini Bu. Selalu memberikan buku pada tempatnya, nilai tanggung jawab berarti keyakinan kelas Bu. Kalau dilarang mengganggu orang lain, berarti dia menghormati orang lain. Hadir ke sekolah 15 menit sebelum pembelajaran mulai, berarti menghormati orang lain dan berkomitmen. Jadi itu bedanya antara peraturan dengan keyakinan kelas. Peraturan sifatnya lebih operasional, gitu ya, lebih rinci, Bapak Ibu. Kalau keyakinan kelas lebih nilai-nilai yang universal atau umum. Lanjut. Nah ini Bapak Ibu tadi yang ditanyakan mereka tadi, Pak, bahkan kalau anak-anak ketika gunakan segitiga restitusi, tapi tidak efektif dong gitu. Bahkan caranya Pak, saya melihatnya dari kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Kita semua pasti punya kebutuhan dasar dari latar belakang manapun itu. Ya, jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia yang kalau tidak dipenuhi, maka ini akan berdampak nanti pada pembelajaran, baik itu guru maupun siswa. Yang pertama adalah bertahan hidup. Anak-anak Bapak Ibu, ada pernah cerita anak dia di kelas 10 TPK itu cabut. Jadi ditanya, oh pikiran cabut pasti anak nongkrong di lapau bukan baik ya. Setelah dilakukan restitusi itu, saya sudah menerapkannya juga salah satu siswa. Ternyata Bapak Ibu ini tidak ada titik lain. Palingnya lapangnya ada titik. Seminggu anak baik ke rumah sananya dan ke barang-barang lalu baik makan ke situ. Jadi dia tidak kembali lagi karena menolong sananya di situ sekali ini makan langsung menolong gitu. Itu rasanya seketika berkaca-kaca mata saya. Jadi kebutuhan bertahan hidup anak ini memang itu yang diperlukan dia. Ya. Lalu adanya rasa kasih sayang dan rasa diterima. Terkadang di rumah tidak dapat kasih sayang Bapak Ibu. Hero di sekolah hanya penuh. Itu yang membuat siswa kita memberontak. Di rumah nyelokannya dia, di sekolah kan dia, sama sampai balik uangnya. Itu juga saya dapatkan Mas begini. Nah yang selanjutnya penguasaan. Ada anak ini Bapak Ibu ambisinya tinggi. Dia ingin dipuji oleh guru. Yo harus aktif tadi, harus minum yang pernah menonjol dari keluarga. Itu namanya rasa kebutuhan penguasa. Yang berkuasa adalah
Bagaimana nanti kita cara menghadapi anak tersebut? Kalau Allah menghargai, ini akan drop, tidak akan aktif kembali. Gitu. Lalu selanjutnya kesenangan, nio bersama-sama, termasuk siswa laki yang banyak kesenangan juga. Lalu kebebasan, anak ini ingin bebas. Gitu. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Adi tadi 5 posisi model guru tadi. Ada guru yang penghukum, memberikan hukuman, ada yang membuat merasa salah. Terus ada sering terjadi, misalnya Pak aku terlatih terlalu senang, dia lebih sifatnya menceramai anak, stres itu menceramai dari rumah juga. Kemananya sama mau ibu kejadian, nah itu namanya membuat merasa bersalah. Ada juga yang sifatnya tenang, pelan demi ibu, ada kelas demi ibu, ayolah belajar anak gitu. Itu motivasi masih dari eksternal. Lalu ada yang memantau, mencatat awal 2 hari sampai 3 hari cabut, 1 hari absen. Itu guru sifatnya memantau dan diberikan sesuai dengan aturan sekolah. Itu masih positif juga, masih positif. Dan yang terakhir yang dilakukan itu memang guru yang mengajar, matanya dulu sebelum memberikan solusi pada siswa. Apa alasannya seperti tadi karena lalu biaya makan, lalu kadang lalu tinggal sama tahu, tinggal sama kakak-kakaknya, ada yang menjaga luar gitu. Ada yang kejadiannya. Jadi dia memberi solusi sendiri nanti. Nah ini kita skip saja untuk menghemat waktu. Nah ini segitiga restitusi tadi yang disampaikan oleh Pak Andi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Artinya adalah siswa kita ini tidak kita salahkan terlebih dahulu. Betul lah ini masuk. Jadi distabilkan dulu misalnya seperti Pak Andi sampaikan tadi, awal datang terlambat. Ya Pak, apa pun pernah terlambat itu. Jadi dia merasa sesuatu tersebut, bapak tersebut peduli terhadapnya. Jadi agak stabil identitasnya. Gak disalahin dulu ya. Jadi selanjutnya adalah validasi kebutuhan. Ya, ini adanya validasi kepada siswa. Ibu ingin tahu pasti awak punya alasan Pak awak datang terlambat. Itu menanyakan, memvalidasi sikap anak tersebut. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas tadi. Jadi itu pentingnya keyakinan. Keyakinan apa yang sudah misalnya keyakinannya adalah disiplin. Awak telah menyepakati kedisiplinan tersebut. Ya, jadi kenapa masih dilanggar? Jadi di sana siswa terlihat bertanggung jawab atau tidak. Gitu. Nah ini tadi menstabilkan identitas, validasi kebutuhan dan menanyakan keyakinan. Nah itu mungkin itu saja dari saya Bapak Ibu. Mungkin kalau ada pertanyaan, saya juga buka sesi pertanyaan dari Bapak Ibu. Ada pertanyaan Bapak Ibu dari Bapak Ibu guru muda, ada pertanyaan boleh bebas bertanya. Ada pertanyaan? Pak Andi mungkin dari mana? Pak Andi 1, Pak Andi 2, mungkin ada pertanyaan. Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya Bu ya. Tadi mengenai masalah baru atau masalah anak-anak, itu kan bisa kita toleransi sebenarnya. Karena kita ini kan punya jiwa rasanya juga kepada anak ini. Kalau sekarang anak makan kan itu terasa juga. Saya yang makan. Tapi kan tidak setiap hari dia seperti itu ya. Kemudian apalagi meeting aja di 10 PDKM itu rata-rata di situ ada kabur di situ, apalagi warga-warganya meninggal. Iya, hari Jumat. Dan apakah seperti ini saja dia yang kabur atau dia tidak masuk? Tidak mungkin selama itu kayaknya kan nilai juga. Apakah bisa disebutkan juga dengan restitusi yang disebutkan tadi? Ya. Karena tahu ada solusinya bagaimana. Kita lebih dan masalahnya tidak itu saja. Itu masalah satu hari gitu ya. Ada yang begitu. Memang saya juga melakukan orang tuanya, kekurangannya memang di ekonomi. Jadi jika dia tidak datang ke sekolah, dia itu ibaratnya membantu
Ada yang minta lanjut orang tuanya kayaknya sekolah, ternyata nanti itu ke sekolah itu lalu sebut alhamdulillah nanti itu ini lalu menangani. Jadi beberapa siswa sudah dilakukan restitusi, tapi tentu restitusi ini tidak diulang, gitu kan? Tidak langsung berubah 180 derajat. Jadi kita berproses, mungkin kita lihat nanti perkembangannya. Saya juga koordinasi dengan mereka, dengan guru kita juga kata mereka tersebut memang anak kita di kelas 10 itu dia sedang masa apa ya, transisi dari SMP ke SMK, gitu kan? Jadi ada mungkin penyesuaian lingkungan segala macam dan otomatis perilakunya bervariasi. Jadi mungkin dilakukan